Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bergemar pada hari Jumat pagi tanggal 16 April 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di Mazmur 105 ayat 5. Ulangi di Mazmur 106 ayat 5 sampai dengan 11 saudara. Perikopnya kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel saudara. Mari kita baca bersama-sama. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tebrau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihadiknya laut Tebrau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Amin saudara. Sebelum saya mengupas kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi ini Bapa. Mohon hikmat, ma'rifat, hikmat kebijaksanaan-Mu untuk kami boleh mengerti, memahami isi kebenaran firman ini Bapa. Saat ini kami membuka hati, pikiran, jiwa, roh kami untuk mengerti, untuk mendengar, mengerti tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan tadi berbicara bagaimana Allah mengasihi kita sedemikian. Walaupun bangsa Israel begitu tegar tengkuk saudara, tapi Tuhan tetap memperhatikan mereka. Karena namanya saudara, yang maha pengasih, maha penyayang saudara. Saya mengambil tema khotbah untuk kita mengalami mujizat Allah, untuk kita mengalami pertolongan Allah, untuk kita mengalami kebaikan Tuhan saudara. Kunci pertama saudara, kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Baik itu dosa melalui hati, pikiran, jiwa, roh kita, baik itu secara sadar, tidak sadar dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja saudara. Di hadapan Tuhan yang maha tahu, saudara, kita harus mengakui. Karena apa saudara? Dosa-dosa kita itu menjadi penghalang berkat Tuhan, menjadi penghalang janji-janji Allah saudara. Jadi kunci untuk meraih berkat Tuhan ya saudara, yaitu apa? Kita harus mengakui secara jujur di hadapan Tuhan karena dosa dan pelanggaran kita saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dosa-dosa menjadi penghalang berkat pertolongan perlindungannya daripada Tuhan saudara. Seperti Mazmur Daud ini saudara. Dia sangat mengerti bagaimana Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel begitu tegar tengkuk. Di dalam pemerintahan Raja Daud saudara. Raja Daud menghendaki bagaimana pemerintahannya itu Allah turut bekerja di dalamnya, saudara. Di dalam pemerintahannya dia, Raja Daud berdoa. Di ayat 4, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada umat-Mu. Jadi Raja Daud berdoa, minta kuasa Allah, pertolongan Tuhan di dalam pemerintahannya supaya bangsa Israel itu mengerti di dalam pemerintahan Raja Daud itu Tuhan turut bekerja di dalamnya saudara.
salah satu yang Daud ambil, saudara, yaitu dia mengakui dosa dan pelanggaran nenek moyangnya. Dia mengaku di hadapan Tuhan dosa dan pelanggaran bangsa Israel pada zamannya Raja Daud, saudara. Jadi pengakuan kejujuran di hadapan Allah, saudara, itu membuat Allah bekerja menolong bangsa Israel saat itu, saudara. Mereka melewati Laut Tiberau, saudara. Tuhan tolong mereka, Tuhan membelah air laut, menyelamatkan bangsa Israel, dan membinasakan Firaun bersama para tentaranya, saudara. Itu kunci bahwa kita untuk meraih janji Allah, saudara, yaitu kita mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, saudara, bahwa kita ini kedagingan, kita ini rapuh, saudara. Rapuh, mudah jatuh di dalam kesalahan, mudah jatuh di dalam dosa, saudara. Tapi yang Tuhan mau, saudara, kita mengakui dosa kita hari demi hari di hadapan Tuhan, saudara. Karena Tuhan rindu kita meraih janji Tuhan. Kita rindu, Tuhan rindu bahwa kita mengalami apa? Yesus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Amin, saudara. Mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan pengampunan Tuhan ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan pengampunan Tuhan turun atas setiap kita, itu akan membawa kesembuhan, itu akan membawa pemulihan, itu akan membuka jalan baru buat kita untuk kita meraih janji Tuhan, saudara. Itu kunci, salah satu kunci itu mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, seperti Raja Daud, saudara. Amin, saudara. Saya akan bersaksi sebentar, saudara. 1 bulan yang lalu saya melayani seorang ibu, orang Alor NTT, saudara. Dia mengalami kanker payudara. Dia upload di FB, saudara. Minta tolong didoakan, dia kena kanker payudara, minta tolong didoakan, saudara. Tapi ketika saya melihat orang ini, Tuhan memberi saya hikmat bahwa orang ini kepahitan. Jadi di FB pun saya minta, ibu ini ada sesuatu masalah dengan hati ibu. Saya boleh minta nomor HP ibu. Saya harus mau konseling sama ibu. Ibu harus konseling sama saya dulu, baru kita doakan. Akhirnya dia kasih nomor HP-nya dia ke saya telepon, dia memang benar Pak apa yang Bapak katakan begitu. Jadi ibu, kunci kesembuhan yang datang dari Tuhan, yang dari Tuhan, tidak ada yang lain. 1, ibu harus minta ampun sama Tuhan, dan ibu mau melepaskan hati ibu yang kecewa, benci, marah, dendam dengan seseorang yang menyakiti hati ibu. Pengakuan ibu di hadapan Tuhan, kalau ibu sudah berdosa, menyimpan kepahitan, kebencian, kecewa terhadap seseorang, pengakuan ibu itu Tuhan berkenan. Dan pengampunan Tuhan itu menyembuhkan ibu. Kalau ibu mau melakukan hal ini, ibu akan mendapatkan kemurahan Tuhan, kesembuhan. Saya mau, Pak Thomas. Ayo, kalau mau kita doa sepakat. Saudara, saya dengan dia mendoakan doa sepakat melalui telepon, saudara. Dan puji Tuhan, dia merasakan damai setelah kami berdoa. Dia merasakan damai, segala kepahitan, kekecewaannya dia diangkat sama Tuhan. Dan Tuhan ganti hati yang penuh dengan kedamaian. Dan puji Tuhan, sampai dengan sekarang orang itu WA ke saya kalau dia sudah disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Jadi pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan itu membuat Tuhan itu jatuh hati ke kita. Itu membuat pengampunan Tuhan itu membawa kelepasan, kelegaan, kemerdekaan, mendatangkan damai sejahtera di dalam hati kita, saudara. Amin, saudara. Mari, saudara, seperti Raja Daud, saudara. Dia melihat ke dalam bangsa Israel begitu tegak tengkuk, tapi dia dengan hati yang bijak, saudara. Dia minta di hadapan Tuhan untuk mengampuni dosa bangsa Israel, saudara. Dia mengakui dosa dan pelanggaran nenek moyangnya, orang-orang bangsa Israel saat dia memerintah bangsa saat itu, saudara.
maka Tuhan menyatakan perlindungan, pertolongan turun untuk bangsa Israel saat itu, saudara. Jadi saudara, apapun masalah kita, pergumulan kita, persoalan kita, saudara, Tuhan pasti turut bekerja di dalamnya. Seperti di Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal, dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saudara. Jadi kuncinya, saudara, ketika kita berdoa Tuhan belum jawab, kita berdoa Tuhan belum jawab, kita introspeksi diri, ada apa? Mungkin masa lalu kita yang belum kita mengakui di hadapan Tuhan. Nah, saat ini saudara, saya mengajak kita untuk selalu introspeksi diri. Masa lalu kita mungkin yang belum kita beres sama Tuhan. Saat ini mari saudara, kita beres secara pribadi dengan Tuhan. Kita mengakui di hadapan Tuhan. Dan pengakuan kita membawa pengampunan daripada Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengampuni kita, saudara, maka pemulihan, kesembuhan, jalan keluar Tuhan nyatakan di setiap hidup kita, saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang maha baik, kami hamba-Mu mengucap syukur Bapa buat hikmat kebenaran-Mu Bapa untuk membawa kami selalu introspeksi diri kami. Kalau kami rapuh, kami sering jatuh di dalam kesalahan dan dosa. Ya Bapa, mungkin hari-hari ini kami tidak sadar apa yang kami lakukan itu mendukakan hati Tuhan. Firman Tuhan saat pagi ini mengingatkan kami untuk kami selalu introspeksi diri, untuk kami selalu membuka hati kami jujur di hadapan Tuhan, untuk mengakui dosa dan pelanggaran kami, kesalahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Bapa, ketika kami mengakui, merendahkan hati, pikiran, jiwa, roh kami di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kami, kesalahan kami, maka damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan turun menaungi memenuhi hati, pikiran, jiwa, roh kami, dan kami boleh meraih janji Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.